Dan kehidupan nyata ini hanya bisa dihadapi oleh orang yang selalu membaca, mencari jalan keluar, dan berani melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kita sudah masuk paruh kedua akhir, yakni 17 hari atau 18 hari Ramadan. Dalam keadaan semua kegiatan belajar mengajar di dalam kampus sedang cuti sampai dengan ke depan, bulan depan, tarikh 19. Saudara-saudara, Ramadan bagi kita berjalan dengan baik. Mengapa kita katakan berjalan dengan baik? Kegiatan pendidikan berjalan juga dengan baik. Di saat banyak orang masih mempertahankan belajar online, kita sudah terus belajar dalam kondisi tetap sebagaimana tidak ada COVID, yakni tatap muka. Dan berjalan dengan seksama dan tidak ada gangguan apapun. Kemudian menjalankan aktivitas untuk memaknai hidup, bahwa hidup ini adalah untuk berbuat, untuk melangkah ke depan dalam bentuk apapun, baik itu penambahan ilmu, meningkatkan kualitas hidup, dan bergerak untuk memperbaiki nilai-nilai yang berhubung kait dengan ekonomi. Ini kita berjalan terus. Apa yang menyebabkan kita mempunyai roh seperti itu? Karena kita meyakini ajaran ilahi. Ajaran ilahi yang menurut cerita sejarah kita disuruh membaca dan terus membaca. Di dalam berbuat, baca catatanmu, iqra kitabaka. Dalam memulai perjalanan, kita disuruh membaca. Kemudian dalam hidup kita punya kemerdekaan untuk memaknai membaca itu, maka ada bahasa membaca yang berhubung kait dengan wahyu. Wahyu bukan dikarang, tapi boleh dikatakan semacam doktrin. Karena kata demi kata, kalimatnya tidak boleh dirubah. Itu harus dibaca. Dan kemudian ada yang harus dibaca yang setiap detik berubah.
bukan setiap saat, bukan setiap bulan atau hari, bukan bulan, bukan tahun, tapi setiap detik berubah. Ini juga disuruh baca. Yang dalam bahasa lain itu ayat-ayat tanda-tanda atau klausul-klausul yang bersifat kauniyah, semesta. Semesta itu artinya semesta alam. Kauniyah itu ada alam yang hidup dan alam yang tidak bergerak. Semua disuruh membaca. Membaca kauniyah artinya bagaimana kauniyah kita di bidang penguasaan ilmu, bagaimana kauniyah kita, keadaan kita dalam menguasai kemajuan kesejahteraan atau ekonomi, ini semua terus dibaca. Tatkala kita terus membaca, kita menemukan kekurangan. Tatkala kita menemukan kekurangan, itulah kelebihan daripada membaca. Tanpa membaca, kita tidak mengenal kekurangan kita. Tanpa membaca, kita tidak mengenal kebodohan kita. Dengan membaca, maka kita mengetahui kelemahan, kekurangan yang kita punyai. Dan tatkala kita memiliki pemandangan atau karena hasil bacaan kita menyadari kekurangan, itulah kelebihan. Sehingga kita bisa melangkah lagi ke depan, dan terus ke depan. Hasil bacaan. Saudara-saudara, apa yang kita baca kemarin, kalau kita baca hari ini, kita temukan sesuatu, kemarin kurang. Maka dari itu, apa yang kita lakukan dalam saat-saat di mana semua kita punya rasa cemas, khawatir menghadapi problem hidup, tatkala kita terus membaca, problem hidup itu laksana hambatan yang ada jalan keluarnya. Itu dari membaca. Nah, jalan keluar inilah terkadang sempit, terkadang lebar, terkadang samar-samar. Maka diperlukan kita harus punya keberanian melangkah. Terkadang tersandung. Kita sangka itu jalan keluar, tapi samar-samar, terkadang tersandung. Tapi tersandung itu bukan satu kegagalan. Tersandung itu mengingatkan kita ada jalan yang lebih baik lagi. Dan terus bergerak begitu. Maka dirasakan kita terus bergerak dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, ini harus diyakini. Jadi setelah membaca harus ada keberanian mengambil saripati bacaan yang telah kita lakukan hari demi hari. Saudara-saudara, belum tuntas dunia dicekam oleh virus COVID atau wabah. Kemudian dunia dikejutkan lagi adanya pertempuran, peperangan baru, yakni di Eropa. Saudara, sejarah selalu menunjukkan bahwa Eropa yang konon manusia berbudaya, sumber kekacauan dunia. Perang dimanapun dan kapanpun selalu dari Eropa. Mungkin Eropa memiliki satu adagium karena mereka merasa bangsa yang paling terhormat. Maka apa yang ada di
Asia terjadi peperangan, sumbernya dari Eropa. Kita bisa melihat di Vietnam, sumber dari orang putih Eropa yang pindah ke Amerika. Kita pernah merasakan betapa penat mempertahankan hidup tatkala Indonesia belum menjadi Indonesia, dicekam, digenggam, tatkala Nusantara digenggam menjadi Nusantara yang tidak mampu bergerak. Dan terus karena membaca bangsa ini tidak berhenti, awalnya membaca secara kasar, kemudian membaca secara terdidik, kemudian tampil bacaannya itu sehingga mampu bergerak ke depan, mampu menyampaikan another. Inilah identitasku. Di Indonesia mengatakan, ini identitasku Indonesia. Negeri tetangga kita memberikan identitasnya masing-masing. Kemudian bergerak ke depan, memajukan dirinya, memberanikan dirinya, dan dengan sikap berani karena punya ilmu, menanggalkan seluruh kekuatan Eropa. Saudara-saudara, ini semua berkat bacaan. Kalau kita baca sejarah masa lalu, pusat yang diperebutkan orang titiknya di Asia. Tapi yang memperebutkan adalah orang-orang kulit putih kebanyakan. Contoh, kita ke Israel sana, Yerusalem. Yerusalem pernah dikuasai Yahudi 1000 tahun. Ganti penguasa, dikuasai Nasrani 400 tahun. Ganti penguasa, dikuasai oleh Islam 1300 tahun. Pusatnya di sana, dan gerakan yang membuat semua itu menjadi sumber pertempuran dan perselisihan sampai hari ini adalah orang-orang Eropa dan kulit putih. Kemudian hari ini setelah hampir selesai di Indonesia COVID, tinggal 500 yang tertular, dan kita dalam kondisi seperti itu perlu kita bersyukur, menyampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa Indonesia mampu menangani dengan kemandiriannya. Yang awalnya dicemooh tidak mampu, ternyata alhamdulillah baik. Di saat kita menjadi pimpinan negara G20, di saat itu pula di Eropa terjadi peperangan itu, dan seakan-akan Indonesia menjadi kuali percampuran yang tidak disukai. Eropa akan menarik diri kalau Rusia diundang, dan juga yang manapun, Amerika dan sebagainya menarik diri. Ini ujian berat. Jadi saudara-saudara, perpecahan selalu sumbernya adalah Eropa. Pergerakan apapun sumbernya di Eropa. Demokrasi yang mengatakan paling hebat sumbernya di Eropa. Saudara-saudara, yang berperang negara demokrasi, yang berpecah negara demokrasi, yang mempunyai akibat, menanggung akibat negara-negara sedunia. Nah, oleh itu mari kita baca situasi yang begini, mari kita membaca. Jangan pernah kita menyerah untuk membaca dan mengambil tindakan daripada bacaan kita itu. COVID berjalan, kita bergerak maju. Perpecahan, peperangan, mungkin hampir perang dunia, kita bergerak terus.
Nah, ini namanya kekuatan yang mandiri. Kekuatan yang sanggup hidup di atas kaki sendiri. Bung Karno pernah mengistilahkan berdikari. Berdikari semacam ini atau mandiri semacam ini, kita harus punya kekuatan. Tentunya kekuatan yang paling utama adalah kekuatan batin, ruh. Tentunya kekuatan roh ini yang akan membawa kita menjadi keberanian kita menjadi kehidupan mandiri itu wujud. Kemandirian ini harus kita topang dengan cara pikir yang bagus. Bagaimana mendanai kemandirian ini? Bagaimana mengeksplorasi segala kemandirian ini untuk mendapatkan produksi yang baik dan menghantar produksi itu kepada yang memerlukan. Nah, itu semua diperlukan ilmu pengetahuan. Nah, ini semua harus kita lakukan seperti perintah ilahi, allamal insana ma lam ya'lam. Ilahi, alam semesta, dan ayat-ayat ilahiyah, itulah yang mengajari kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dan tatkala kita berhenti sejenak karena merasa cukup, maka kita menjadi bodoh. Menjadi tidak punya pengetahuan yang baru. Maka jangan ada yang berhenti. Sekolah, titel-titel yang kita miliki dari sekolah, itu hanya lampiran dalam hidup. Hakikat tulisan dalam hidup itu adalah kerja yang kita buat, produk-produk yang kita buat, hasil-hasil usaha yang kita buat. Itu hakikatnya. Lampirannya adalah hasil sekolah. Banyak orang yang berjaya di sekolah, tapi tidak berjaya dalam menghadapi kehidupan nyata. Dan kehidupan nyata ini hanya bisa dihadapi oleh orang yang selalu membaca, mencari jalan keluar, dan berani melakukan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.